Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala li sahbihi aswajihi wa dzurriyyatihi wa ahli ibadihi susanillah mu'allif yadal kitab wa syabihatil wilayah. Sallallahu lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana fi darini amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tawiki kono fasal suci ai hadza faslun surutu sihatihi utawi pira-pira syarat sae puasa. Pada bab yang selanjutnya yaitu menerangkan tentang syarat sahnya puasa. Yang sebentar lagi kita sekarang malam ini menginjak 1 Rajab, nanti Sa'ban, kemudian Ramadan. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci, sekitar 60 hari lagi kita puasa, insya Allah ya. Semoga kita masih diberi umur panjang oleh Allah sehingga dapat melaksanakan ibadah. Nah, insya Allah nanti seperti biasa kita pasaran ya. Insya Allah pasarannya kita Risalatu Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, insya Allah biasa pada taraweh. Surutu sihati utawi pira-pira syarat sae puasa iku arba'atu asya'a 4 perkara. Jadi syarat sae puasa itu ada 4 perkara. Islamun siji Islam. Jadi yang menjadi salah satu syarat sahnya puasa adalah beragama Islam. Maka tidak sah puasanya. Jadi syarat yang pertama adalah Islam. Berarti orang itu pernah membaca 2 kalimat syahadat. Karena yang menjadi rukun Islam yang pertama adalah membaca 2 kalimat syahadat. Waqlulan akal, yaitu berakal, mempunyai akal. Kalau orang gila ya berarti tidak wajib. Non-muslim tidak wajib. Orang yang akalnya hilang ya tidak wajib. Jadi berakal. Berakal itu ya berarti orang itu sudah balik. Ya, sudah balik. Artinya punya akal yang sempurna. Kalau belum balik berarti belum wajib. Kalau kok belum wajib kok melaksanakan ibadah puasa, ya mendapatkan pahala adalah orang tuanya. Ya, itu kalau belum balik tapi mau melaksanakan ibadah puasa, mau sholat, mau ngaji. Berarti anak itu memberikan pahala kepada orang tua. Tapi kalau sudah balik, maka pahalanya itu akan kepada dirinya sendiri. Nah, orang tua tak dapat. Kenapa? Karena orang tua adalah yang melahirkan kita, yang membesarkan kita, yang memberikan nafkah kepada kita, sehingga kebaikan yang kita lakukan, walaupun tidak dikhususkan kepada orang tua, tetap orang tuanya dapat. Ya, walaupun sampean tidak mengkhususkan kepada orang tua, tetapi apapun kebaikan yang dilakukan oleh anak, itu orang tua akan mendapatkan jatah, mendapatkan bagian pahala. Maka beruntung sekali orang tua yang punya anak yang solih, anak yang solihah.
Kenapa? Karena selalu mendapatkan bagian dari pahala ibadah yang dilakukan oleh anak-anaknya. Itu. Wa naqaulan bersih minahwi haidin saking upamane haid. Dan yang nomor 3 yang menjadi syarat sahnya puasa adalah suci atau bersih. 3 yang menjadi syarat sahnya puasa adalah suci dari haid dan nifas. Perempuan yang sedang haid, sedang nifas, maka haram melakukan ibadah puasa. Kalau puasa tetap mendapatkan dosa, karena hukumnya haram. Tetapi nanti diqodho pada bulan-bulan yang lain. Meskipun fadilah atau keutamaan pada bulan suci Ramadan tidak bisa tergantikan di bulan-bulan yang lain. Nah, kalau orang itu mengetahui fadilah keutamaan di bulan suci Ramadan, maka mereka akan mengharapkan 1 tahun menjadi Ramadan semua. Kalau mengetahui, lau ta'lamu ummati ma fi ramadhana la tamannau an takuna sanatu kulluha ramadhana. Seandainya umatku mengetahui fadilah yang ada pada bulan suci Ramadan, maka sungguh umatku akan mengharapkan 1 tahun menjadi Ramadan semua. Maka menggunakan kata tamanna, artinya apa? Mengharapkan sesuatu yang tidak akan mungkin terjadi. Kalau taroji kan berarti mengharapkan sesuatu yang bisa terjadi. Kalau tamanna itu berarti mengharapkan sesuatu yang tidak akan mungkin terjadi. Mana mungkin 1 tahun Ramadan semua tidak akan mungkin. Ya, tetapi kalau benar-benar kita itu mengetahui fadilah yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan, maka kita akan mengharapkan 1 tahun itu menjadi Ramadan semua. Beda kalau dengan kita orang awam itu biasanya kalau belum Ramadan mengharapkannya Ramadan. Kalau sudah Ramadan ngarep bebot itu ya, karena belum mengetahui fadilah yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan. Jadi yang kedua yang menjadi syarat sahnya puasa adalah suci dari haid, nifas, itu wajib. Wa ilmun lan weruh bi kaunil waktu kelawan anane waktu iku qabilan trimo lisaumi maring den posoni. Yang nomor 4 adalah mengetahui waktu. Artinya waktu itu benar-benar diperbolehkan untuk melaksanakan. Itu berarti mengetahui waktu yang digunakan untuk melaksanakan ibadah puasa. Misalnya kayak hari Idul Fitri boleh enggak? Enggak boleh, haram. Yang pada Idul Adha, hari Tasyrik 3 hari berarti 4 hari. Maka itu haram. Ya. Lah, wajibnya puasa kan ketika pada bulan suci Ramadan. Itu berarti harus mengetahui waktunya. Bahwa waktu itu memang diwajibkan untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Jangan malah Ramadan malah banyak orang yang tidak puasa. Kalau kita lihat itu banyak orang yang tidak puasa. Buktinya kalau Ramadan warung tambah ramai, bukan tambah sepi. Ya mana? Mau perbedaannya kalau Ramadan itu ada langsingnya, kalau tidak Ramadan tidak ada langsingnya saja, tapi pengunjungnya masih utuh, bukan tambah rame. Itu di bulan suci bahkan ada satu warung yang di dekat masjid Ramadan malah buka. Ada
padahal dekat dengan masjid, tetapi di bulan suci Ramadan buka. Ya, ada seperti itu. Ya kita husnuzon saja ya. Artinya barangkali menyediakan orang-orang yang musafir ya barangkali. Tapi kalau tidak ya berarti lain lagi ceritanya. Kalau memang kok menyediakan orang yang tidak berpuasa, memang secara hukum itu boleh tidak melakukan puasa. Misalnya anak kecil, orang yang sakit, orang bepergian, orang yang bekerja keras, ya, kerja berat maksudnya. Kemudian orang yang sedang datang bulan, orang yang sedang hamil, menyusui dan sebagainya. Ya, tapi kalau memang kok dengan tujuan-tujuan yang lain ya saya tidak tahu ya. Yang jelas pada bulan suci Ramadan itu kebanyakan warung tambah ramai pengunjung. Ya, itu. Jadi yang keempat yang menjadi syarat sahnya puasa adalah mengetahui waktu yang dapat digunakan untuk melaksanakan ibadah puasa. Ngerti waktu ini itu mengetahui awal waktunya puasa dan akhirnya waktu puasa itu. Faslon tawi iki kono fasal suci surutu wujubi utawi pira-pira syarat wajib puasa iku khamsatu asya'a ana 5 perkara. Lah sekarang syarat wajibnya puasa. Tadi syarat sahnya puasa, sekarang syarat wajibnya puasa. Paham? Karena kita mau melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama adalah Islamun, kudu beragama Islam. Kalau orang kafir, non muslim tidak wajib. Ya, ada wajib. Yang wajib puasa di bulan Ramadan adalah orang atau orang muslim, yaitu orang yang pernah membaca 2 kalimat syahadat, 2 melaksanakan sholat, melaksanakan haji, melaksanakan puasa dan haji jika mampu. Minimal kalau Islam itu minimal adalah membaca syahadat. Masalah sholat dan lain dalam masa ketaatan kita dalam beragama. Makanya kita jangan mudah mengkafirkan orang lain selama dia itu pernah membaca syahadat, berarti sudah muslim. Hanya Islam yang taat dan tidak taat. Jadi kita jangan dengan mudahnya mengkafirkan orang lain, ya. Apalagi hanya karena perbedaan pendapat saja, perbedaan pemahaman di dalam memahami ajaran agama, kok sampai dikafirkan, itu jelas salah sekali, tidak boleh. Maka orang yang seperti itu harus ngaji sulam taufik dulu. Jangan mudah mengkafirkan orang lain, jangan mudah menyalahkan orang lain hanya karena pemahamannya berbeda dengan pemahaman kita. Jangan mudah. Ya. Apalagi kita para imam saja, imam madhab saja banyak terjadi perbedaan pendapat. Apalagi kita yang tidak tahu apa-apa. Ya kalau misalnya perbedaan pendapat, perbedaan pemahaman, hal yang sangat lumrah, sangat wajar. Tetapi jangan kemudian kita dengan mudahnya sepaham dengan kita, orang yang tidak sama dengan pemahamannya kita, dengan pikiran kita, kemudian dianggap mereka adalah golongan kafir, golongan sesat, golongan ahli bid'ah yang masuk neraka. Jangan. Itu terlalu picik, ya, terlalu kerdil pemikirannya. Ya,
terlalu ekstrim ya. Padahal Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Apalagi sesama muslim, sesama non muslim saja kita harus menghormati, kita harus saling menghargai. Dalam koridor ada, dalam batasan-batasan hablum minannasnya itu tetap kita jalankan. Ya. Apalagi sesama muslim, hanya taat dan tidak taat. Ada muslim yang taat, ada muslim yang tidak taat. Dan bagaimana kita sebagai santri ya dakwanya dengan dakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah, dengan pendekatan persuasif ya, jangan dengan menggunakan kekerasan. Wal mau'izatil hasanati, dan juga dengan mau'izah, yaitu nasihat-nasihat yang bagus. Jangan seperti kita menggurui, kita mengajak mereka untuk melaksanakan syariat ajaran agama Islam. Karena masih banyak orang-orang di luar kita ya yang ngakunya Islam tetapi tidak melaksanakan syariat ajaran agama Islam. Katanya Islam tapi anti sholat. Ya apa enggak? Katanya Islam tapi anti ngaji, anti sholawat. Nah ini kan dipertanyakan. Walaupun demikian kita jangan berlaku keras kepada mereka. Biasa saja lah. Itu kan dakwah ya. Ya kalau mereka ternyata tidak mau urusan Allah. Urusan Allah. Karena kita hanya mengajak, kita bukan wewenang kita untuk menjustifikasi, menghukumi, bukan wewenang kita. Tugas kita mengajak supaya manusia, orang lain itu taat kepada Allah. Jangan kemudian kita menjustifikasi. Kenapa? Karena menjustifikasi Allah, maka tidak boleh menjustifikasi orang lain, menghukumi orang lain dengan sebutan kafir atau non muslim. Padahal orang itu pernah membaca 2 kalimat syahadat sesama muslim. Tidak boleh. Wa taklifun lan mukallaf. Jadi syarat wajibnya puasa yang kedua adalah mukallaf. Mukallaf itu berarti sudah dibebani hukum, berarti sudah balik. Kalau bagi laki-laki ya berarti sudah pernah mimpi basah. Kalau perempuan sudah menstruasi. Kalau belum menstruasi ya maksimal ya berusia 15 tahun. Kalau sudah 15 tahun, kemudian kalau berusia 15 tahun kok belum haid juga, tetap sudah dihukumi balik walaupun belum menstruasi. Begitu juga laki-laki, walaupun belum keluar sperma, belum mimpi basah, tapi kok berusia 15 tahun, berarti sudah wajib melaksanakan ibadah puasa. Sudah wajib sholat. Aldi sudah mimpi basah pernah? Belum. Farhan ya belum Han? Bon, ya berarti sudah balik ya. Kalau SK temuris, ya belum, berarti masih anak-anak ya, belum wajib ya. Ya, kalau Farhan sudah. Itu kalau misalnya usianya sudah 15 tahun, walaupun belum mimpi basah, tetap berarti sudah mukallaf. Berarti sudah terkena beban hukum. Berarti nek sampeyan ki ora sembayang, sampeyan ndak puasa Ramadan dosa ndak? Dosa. Dosa.
Terus wa itaqatun lan kuat. Nah, kuat, badannya kuat menjalankan puasa. Ya, badannya kuat untuk menjalankan puasa. Kan belum tentu ya. Belum tentu orang yang sehat kuat. Ya, contoh menyusui itu kan kadang-kadang tidak kuat, ya, tidak kuat. Atau orang yang sedang hamil kadang-kadang tidak kuat juga. Atau misalnya musafir kan kadang-kadang tidak kuat juga ya karena perjalanan sih. Nah, jadi syarat wajib yang ketiga adalah kuat menjalankan ibadah puasa. Yang keempat adalah wasihatun lan waras, sehat. Iya, awake waras, sehat, tidak sakit, itu berarti wajib melaksanakan ibadah puasa, ya. Wa iqamatun lan mukim itu berarti tidak dalam keadaan musafir, tidak dalam keadaan kalau keadaan bepergian itu ada rukhsah, ada keringanan, boleh tidak menjalankan ibadah puasa tetapi diqadha pada bulan-bulan yang lain. Fasal dawe kono pasal kewiji arkanuhu utawi pira-pira rukune puasa iku salah satu asya'a telu pira-pira suwi-suwi to ana telung perkara. Iku salah satu asya'a ana telung perkara. Niyatun suwiji niat lailan ing dalem waktu bengi. Likulli yaumin kanggo saben-saben dina fil fardhi ing dalem puasa fardu. Jadi kalau puasa fardu itu niatnya itu pada malam hari. Pada malam hari, artinya berarti sampai terbitnya fajar malam. Kalau sudah fajar sudah keluar ya berarti ikutnya berarti sudah bukan malam lagi. Kalau puasa sunat ada masalah. Kalau puasa sunat sampeyan tangi turu belum sarapan jam 8 misalnya, belum minum, belum sarapan, belum apa-apa ya tinggal niat puasa tidak masalah. Tapi kalau itu niatnya harus pada malam hari. Nawaitu sama khotin an adai fardhi sari Ramadan hadisan imanan wa tisaban lillahi ta'ala. Ya ingsun puasa ing dosa iki saking nekani fardune bulan Ramadan, fardu krana Allah ta'ala. Niatnya. Jadi niatnya puasa wajib itu harus pada malam hari. Watarku muftirin lan ninggal perkara kang batalake puasa. Nomor 2 adalah meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Mukhtaron tur eleng, idzakiron tur eleng, mukhtaron tur karpe dhewe. Zakiron tur eleng, mukhtaron tur karpe dhewe, ghairu jahilin kang ora bodoh, ma'dzurin kang den uzuri. Jadi ngerti ya, jadi meninggalkan perkara yang membatalkan puasa itu
dengan sendirinya dari dalam dirinya sendiri, bukan karena paksaan orang lain. Ya, berpuasa, ketika puasa tidak ada orang tua masuk kamar ternyata makan, batal enggak? Batal. Sedang berpuasa kemudian keluar dari rumah, tidak ada orang yang kenal, masuk warung, ini berarti kan melaksanakan perkara yang membatalkan puasa. Makanya ini beda. Kalau berpuasa itu beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau sholat bisa disaksikan orang itu sholat, baca Quran bisa disaksikan. Kalau puasa tidak. Puasa itu hanya orang yang berpuasa dan Allah yang mengetahui dia puasa apa tidak. Sampai ngakuni puasa dia dipercaya baik kok, kan tidak tahu dia puasa tidak. Padahal ternyata misalnya Abi puasa, kan ngendel para Abi puasa, ngendel pasti ya. Tapi barang hari pasar Abi mancing warung, teman ngerti para mancing warung, tidak tahu ya, tidak tahu. Maka ibadah puasa itu adalah ibadah yang berbeda dengan ibadah muli wa ana adsibihi. Jadi puasa itu adalah milik Allah dan Allah lah yang akan membalasnya. Wa ana adsibihi, dan saya yang akan membalasnya. Ya, ini puasa beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Sampan sholat, orang lain bisa melihat, oh dia orang yang suka melaksanakan sholat, taat sholat. Kamu zakat dapat diketahui orang lain, sedekah orang lain. Tapi kalau puasa tidak ada yang bisa mengetahui kecuali hanya Allah dan orang yang bersangkutan yang melaksanakan ibadah puasa. Maka Allah lah yang akan membalasnya khusus bagi orang yang mau melaksanakan ibadah. Ya, ana wong katone itu terus paling cak jebule bar medang. Ya, nang jero medang mangan bareng metu cak. Menapa men ngertine wong liya ising nglakoni puasa padahal ora ono. Nah, puasa itu berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Wasaimo lan wong kang puasa. Rukun yang ketiga adalah orang yang berpuasa. Jadi ana telu rukune. Siji niat, ya kuwi ing dalem wayang dua meninggalkan perkara yang membatalkan puasa, dan yang ketiga adalah orang yang berpuasa. Ya. Walaupun sedikit tapi mudah-mudahan bisa manfaat ya. Makanya ngaji itu penting. Nah, jangan sampean ke besok sudah kegiatannya banyak tetapi jangan meninggalkan ngaji. Ya, itu aja. Ayo dibaca.